Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Oke, pernahkah panjenengan mengalami kondisi semacam ini? Jadi ini motor super udaranya tidak bisa disetel. Ini Mas Bro, Anda perhatikan ini. Ini saya. Nah, skrup udaranya ini tidak bisa disetel. Diputer-puter kemana saja hasilnya sama saja. Oke, saya hidupin dulu biar panjenengan tahu kondisi awalnya. Ini ya. Kita kontak on. Kalau digas biasa saja kan digas. Mas Bro, jadi ini kalau digas dia normal-normal saja, tapi kalau gas ini dilepas dia mulai kacau. Coba Anda perhatikan. Ya, pokoknya nggak bisa stabil. Ini Anda perhatikan ini, saya puter ya, saya puter supaya untuk setel, tidak bisa setel loh. No, saya puter terus. No. Oke. Cuma segini hasilnya tuh. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi intinya pokoknya skrup udaranya itu tidak bisa setel. Saya ulangi sekali lagi biar pendengar paham ya. Sayang. No. Saya setel kemana saja, dia tidak ada reaksinya. Ya, no, tidak ada reaksinya. Padahal sampai keluar nih sudah keluar no. Oke, itu kalau kita mau melihat atau mau merasakan tanpa menggunakan alat, ya. Kemudian kita akan menggunakan alat. Oke. Datang sayang. Ya. Oke, Anda perhatikan yang pertama tekanannya dulu. Anda perhatikan tekanannya ya. Saya kontak. Jika bantu bisa dihidupin gasnya ini, pokok jangan sampai mati. Kalau ini dilepas mati loh. Kamu hidupin ya. Nah, oke, ini Mas Bro, ini Anda perhatikan dulu. Anda perhatikan. Coba lepas dik. Nah, ini Anda perhatikan berapa itu? 10 loh. Padahal harusnya kan 16 Mas Bro. Oke, ini 0. Saya tarik ke bawah. No, ini gas posisi 0. Oke. Kalau saya tarik ini akan berubah. No, ya kan berubah. Dan terus ya. Nah, kemudian ini bawah ini TPS-nya. Oke, bukannya gas 488 sesuai standarnya. Kalau kita geser ke sebelah sana, nah itu warnanya kemerah-merahan. Ini ngaco, tidak bisa bergerak karena tidak ada data informasi. Kalau kita lihat dari grafiknya, ya kita grafikan, yang lurus lempeng saja loh, lempeng saja. Karena tidak ada data yang akurat. Jadi lempeng begini. Ya, yang namanya grafik kan harus ada gelombangnya, Mas Bro. Ini tanpa gelombang. Oke, saya mundur lagi. Oke, saya mundur lagi ya. Nah, mundur ke sini. Sekarang dari ini. Kenapa ini tidak bisa? Sini saya. Kata saya. Ini Mas Bro, Anda perhatikan. Jika kamu ngurusin OE dik, ojo ngurusin lainnya dik. Berarti dulu. Hidupin. Gas sedikit. Nah, sudah. Oke Mas Bro, ini Anda perhatikan. Kalau saya putar dulu ya, Nah, saya cari biar aman dulu. Oke, saya mentokkan, tok. Ini mentok, sudah mentok ya. Kita muter. Set. 1 putaran, muter lagi 2 putaran. Nah, lepas. Oke. Nah, Anda perhatikan, ini nilainya cuman berapa nilainya? Segini nilainya. Nah, seharusnya ini kalau kita puter ya. Kelihatan sayang ya? Iya. Nah, kalau kita putar mundur harusnya naik gitu harusnya. No, mana tidak ada loh, tidak ada reaksi naik. No, malah turun. Oke, saya kembalikan lagi biar tenang dulu, Ntar dulu. Oke, saya kembalikan lagi.
Oke, kita taruh di 12 dulu, yang penting dia tidak mati dulu. Tapi ini kan kondisi tidak benar, Mas Bro. Seharusnya setelan normal kan dia bisa ke atas sampai antrinya itu RPM-nya bisa meninggi. Jadi meninggi terus begini bisa. Bahkan sampai ke 20 lebih. Oke, ini tidak bisa. Nah, kondisi semacam ini kalau kita pakai jalan di lampu merah dia bisa mati, Mas Bro. Tapi bagaimana sudah kita setel mumet juga tidak bisa. Oke, yang perlu dipertanyakan kenapa kita putar tidak bereaksi. Ini kan yang perlu kita pertanyakan. Oke, nah Anda perhatikan ini. Ya, Anda perhatikan injektor ini tekanannya. Saya taruh ke bawah ya. Nah, tekanannya juga benar loh, sekitar 24 25. Oke, metrik. Oke, ini ke bawah juga benar 488. No. Ini juga benar 488. Kita taruh di atas. Kita tarik. No, ini juga 0, bukaan gas. Oke, nah ini bergerak kan loh. No, bukaan gas ini, normal loh, normal. Oke, kita tarik sedikit aja dan sudah 2. Tarik dikit udah 2 loh. Oke Mas Bro, bisa dipahami sampai di sini. Nah, sekarang begini. Bagaimana supaya skrup udara itu bisa berfungsi? Begini tekniknya. Jadi ini adalah tutorial, maka penjenengan tolong jangan skip. Kalau Anda skip sedikit pun, maka penjenengan tidak paham nanti. Oke, jadi pindikan. Cepat. Saya cari yang aman. Ini Mas Bro. Yang penting bergerak ya. Yang penting bergerak. Oke ya, jadi yang penting bergerak, hidup. Setelah itu bagaimana? Ini ada lepas Mas Bro. Anda perhatikan ini. Nah, ini Mas Bro. Ini, no. EOT. Oke, EOT. Ini Anda lepas. Oke. Kalau ini saya lepas, maka nanti akan bereaksi error ya. Ini kita lepas dulu. Saya lepas ya, saya lepas. Oke, sudah saya lepas loh, langsung bereaksi error. Tapi ini langsung naik loh. Naik. Oke, langsung naik kan. Nah, setelah begini, Anda bisa masukkan lagi begini. No, masuk lagi begini, bisa. Tuh, sudah. Oke, naik ke atas. Nah, kemudian sekarang Anda sudah bisa memutar. Masih kelihatan ya? Oke, masih kelihatan ya. Sekarang ini kita putar. Nah. Oke, tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, kita cepot lagi di bawah ini. Nah, udah kita cepot Mas Bro ya. Kita cepot. Nah, ini Mas Bro, ini kan berhasil toh, sampai mendekati 0. Saya taruh ke atas aja. Nah, oke, kita tarik puter, dia bereaksi loh, bereaksi naik. Oke, bisa dipahami Mas Bro. Nah, kemudian bagaimana? Ini kita hapus kalau ada alat. Kalau nggak ada alat ini berarti penjenengan bisa menghapus dengan cara manual. Kita hapus karena di sini membaca kode kerusakan ya. Kita oke, maka di sini ada kerusakannya loh, sensor temperatur. Oke, 07 ya, sensor temperatur. Oke, kita mundur. Nah, sekarang tujuannya adalah kita menghapus. Nah, menghapus kode kerusakan. Ya, kita tunggu. Oke, penghapusan selesai ya. Naik ke atas. Nah, ini sekarang kita cek di sini. Oh, Mas Bro, bisa naik Mas Bro ke arah 17. No. Oke. Kelihatan sayang ya? Iya. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi itu adalah tutorial bagaimana caranya jikalau kondisi skrup udara motor matic terutama punyanya Honda, ya motor matic punyanya Honda. Contoh punyanya yang ada skrup udaranya ya, punyanya Beat ini, punyanya Vario ya, total bodinya itu tadi, maka penjenengan bisa menggunakan cara semacam tadi. Oke, nah ini coba kita gas. Responsif ya.
Mas Bro, jadi kita sesuaikan di 16 ini tadi ya, 15, 16 ini ya, 16 lah, 16 ya. Kemudian ini ada perhatikan, ini bukaannya gas juga 0 ya, 0 loh, 0, semprotannya ini 2, 25, 26, nanti akan menyesuaikan ya. Kemudian turun lagi ke bawah ya, ini kemudian sebelah kanan, Anda perhatikan, ini sudah bergerak, no, bergerak kan, warna hitam, warna merah, warna hitam, warna merah bergerak. Kita bergerak sebelah kanannya, no, dia bergerak, ini Anda perhatikan. Oke, no, kalau saya pakai grafik, no, dia naik turun, itu ada grafiknya loh, naik turun, tidak lempeng semacam tadi. Oke, itu sayang. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi cukup singkat ya sebenarnya ya. Oke Mas Bro, kondisi semacam itu bisa terjadi biasanya ya. Dia sebelumnya pernah terjadi penggantian, contoh misalkan injektornya, contoh misalkan ini, injektornya ini misalkan diganti yang besar atau yang kecil, ada perubahan injektor misalkan ya, semacam itu. Itu bisa terjadi mengakibatkan pada saat diganti perubahan injektor. Perhatikan ya, awalnya kan injektornya misalkan K25, sedangkan kita sekarang menggunakan K59. Misalkan kan berbeda toh. Nah, perbedaan itu bisa mengakibatkan itu tadi membaca yang injektor yang lama. Kemudian setelah diganti injektor yang baru, dia langsung berubah semacam itu bisa terjadi ya, sehingga dia sekrup udaranya susah untuk disetel tadi. Oke Mas Bro, itu diantaranya Mas Bro ya, dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Oke, tapi intinya adalah biasanya berhubungan dengan masalah BBM, berarti perubahan BBM yang mendadak semacam itu. Oke, contoh misalkan injektornya bumpet kemudian diganti, nah, ada perubahan yang mendadak semacam itu. Oke Mas Bro ya. Nah, kemudian soal yang kecek-kecek ini saya tunjukkan kenapa dia bunyi kecek-kecek. Matikan. Oke. Dik 8 cm. Kelihatan ya? Yes. Oke Mas Bro, yang bunyi kecek-kecek adalah gigi sambung ini tadi nyangkut sama sini. Nyangkut sama sini. Kenapa begitu? Karena ini tidak ada packingnya. No, tidak ada packingnya. Tidak ada packingnya. Oke, sehingga jaraknya mendekat. Nah, kalau ini kita copot, no, kita copot ya. Oke. Kita pasang. Nanti di Oke Mas Bro, masalah itu selalu datang kapan saja ya. Ini tadi tidak ada apa-apa dobelnya, sekarang dobelnya tidak bisa. Ini sayang. Oke Mas Bro, kita cari. Aduh, ada saja ini. Apa meter ding? Ada sekring-sekring lain atau di sini ding? Enggak mau belanja tuh Mas. Sekring sembarang dulu wes, buat nyambung ini dulu. Di?
Oke Mas Bro, sekringnya putus ya, sekringnya putus. Anda perhatikan ini ya, sekringnya ini loh, kita ganti ini. Cuman ini, sorry, saya belum ada yang 5-nya. Saya hanya untuk menunjukkan ya. Ini Anda perhatikan atas sayang, yang atas. Nyala? Ya. Ya nyala. Mau nyala. Nah. Oke. Oke Mas Bro, bisa dipahami. Jadi intinya adalah sekring putus. Oke, sekarang mundur sayang. Ini Anda perhatikan ya. Oke Mas Bro, jadi di sini ada 2 permasalahan ya. Malah 3 permasalahan kalau kita mau mengurus, itu datang sendiri ya. Jadi memang begitu, permasalahan bisa datang kapan saja. Oke, maka kita sebagai mekanik harus siap menghadapi itu semua. Oke, dan menerima itu semua. Rintangan. Ya. Nah, oke, hadapi rintangan ya. Oke. Nah, kemudian ini sementara saya kasih sekring ini karena saya hanya ingin menunjukkan kepada penjenengan. Saya kalau nyari sekring yang pas nanti akan mumet nanti dan lama. Ya Mas Bro ya. Oke. Nah, intinya adalah bahwa kondisi saat ini adalah motor ini tidak bisa disetel skrup udaranya, intinya begitu ya yang mau saya sampaikan. Nah, itu adalah tutorialnya bagaimana cara supaya dia berfungsi ya, yaitu berawal dari kita cabut apa itu namanya sensor EOT nya ya, kita cabut. Nah, nanti di sana akan bereaksi, setelah bereaksi kita putar-putar ya, pokoknya intinya kita mainkan sensornya EOT itu tadi ya. Nah, apakah dia kita setel dalam keadaan mau tercabut atau kita setel dalam keadaan setelah kita cabut kita tancapkan lagi, itu nanti penjenengan kondisikan ya. Pokok dia akan bereaksi kalau berurusan dengan EOT kita cabut. Oke, nah setelah itu, setelah normal ini semua ya, ya sudah. Kalau penjenengan punya alat, penjenengan bisa hapus dengan scanner kalau punya alat. Kalau tidak punya alat, Anda bisa menghapusnya dengan cara manual, kan ada toh di tayangan-tayangan video game juga ada tayangan manual. Oke, bisa dipahami Mas Bro ya. Oke. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu masalah ini bunyi karena gigi sambungnya ini nyangkut. Oke, karena faktor packingnya tidak ada. Oke, kemudian yang sini ujuk-ujuk dia mati ya. Ya memang mungkin dia minta disoteng ya, mumpung AGM nyoteng. Jadi dia pengen masuk YouTube ya. Sehingga tahu-tahu hilang. Ya, sudah saya tunjukkan. Oke, Mas Bro bisa dipahami? Sip. Jadi 3 in 1, 3 penyakit jadi 1. Pada saat sebenarnya ingin mengulas 1 ini tadi. Kompleks. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video game terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Agen Darat. Ini sebenarnya harusnya 5 ampere harusnya.